Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya terkait kegiatan Presiden Jokowi di Amerika Serikat, kita akan sapa jurnalis VOA yang sudah ada di Washington DC, Amerika Serikat. Ada Virginia Gunawan di sana. Selamat petang waktu Washington DC, selamat pagi waktu Indonesia, Virginia. Semoga Anda selalu dalam keadaan yang sehat. Jadi apa yang membuat Indonesia memiliki daya tawar yang unik di sana, padahal secara jangka panjang begitu ya, kita tahu bahwa sebelumnya ini Amerika tidak punya kerjasama perdagangan bebas dengan wilayah ASEAN, dalam hal ini juga Indonesia tentunya. Nah, secara kekinian bagaimana Amerika Serikat memandang Indonesia? Ya, benar sekali Valen, kalau Anda bilang tadi bahwa Amerika Serikat ini tidak punya hubungan dagang, perdagangan bebas dengan negara-negara di ASEAN, memang benar. Tapi kalau kita lihat lagi, tahun ini Indonesia ini punya posisi yang sangat unik. Beberapa bahkan, bukan cuma satu. Sejak tahun 2021 kemarin, Indonesia ini adalah country coordinator atau koordinator negara yang mengatur hubungan antara ASEAN dengan Amerika Serikat. Jadi apapun kegiatan antara ASEAN, kawasan regional, itu diatur oleh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu Presiden G20 itu dipegang tahun ini oleh Indonesia. Dan ini punya nilai yang cukup nilai tawar yang cukup tinggi untuk Indonesia untuk menentukan siapa yang diundang, siapa yang akan diajak ikut dalam G20 Summit atau KTT G20 yang akan berlangsung nantinya. Dan ini memang menjadi sebuah power atau kekuatan bagi Indonesia untuk memposisikan negara-negara mana saja yang bisa diikutsertakan dalam G20. Yang ketiga, kita perlu ingat juga bahwa tahun depan Indonesia itu akan menjadi kepala ASEAN atau Chair of ASEAN. Ini kepala ASEAN ini kan digilir ya, setiap negara dari 10 negara ini digilir setiap tahunnya. Dan apapun hasil dari KTT yang dicapai tahun ini, itu akan dijalankan oleh Indonesia tahun depannya. Jadi ini sudah setengah jalan, sehingga ini menempatkan Indonesia pada posisi di mana mungkin apa yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi kepada Presiden Biden itu ada yang bisa dan harus dipertimbangkan oleh Presiden Biden, terutama jika ia ingin mendekat ke kawasan ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik seperti yang kita ketahui. Iya, kemudian terkait isi perjanjian KTT ASEAN Amerika Serikat ini apa, Virginia? Dan kemudian bisa diinformasikan kepada kami pula apa isi pidato daripada Presiden Jokowi? Ya, sejauh ini saat ini mereka sedang mengadakan jamuan malam di gedung putih di belakang saya ini, dan memang ada beberapa inisiatif yang sudah dilakukan atau sudah disampaikan oleh gedung putih lewat statement mereka. Yang pertama dan yang menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun lalu ketika mereka mengadakan summit atau KTT ASEAN AS ini adalah memberikan dana atau inisiatif untuk kawasan ASEAN. Tahun ini dalam KTT kali ini juga ada inisiatif dari Amerika Serikat untuk memberikan 150 juta dolar Amerika Serikat dalam inisiatif yang mengembangkan pertama sentralitas ASEAN, yang kedua adalah mempererat hubungan antara ASEAN dengan Amerika Serikat, dan juga mengembangkan SDM atau memberdayakan SDM dari kawasan ASEAN itu supaya bisa lebih inklusif dengan globalisasi gitu ya. Nah, ini juga salah satu yang menjadi tawaran bagi Amerika Serikat untuk mendekati kawasan ASEAN ini supaya mereka bisa lebih dekat, dan supaya, karena kalau kita lihat secara regional kan tantangannya memang secara geografis tantangannya itu memang Amerika Serikat jauh dari kawasan, sehingga ada polar lain yang lebih dekat dengan kawasan ASEAN ini yang mungkin bisa lebih lukratif atau lebih menarik bagi kawasan ASEAN. Jadi ini memang tempat di mana mereka mencoba untuk mencari perhatian dari ASEAN. Berbicara soal pidato Jokowi, ada beberapa pidato yang disampaikan oleh Jokowi pada beberapa agenda yang terjadi hari ini. Yang pertama dengan makan siang bersama dengan Ketua DPR Amerika Serikat, yaitu Nancy Pelosi, di mana ke-8 pemimpin negara ASEAN ini berkumpul dan melakukan makan siang di situ. Di situ Indonesia, Jokowi menyampaikan bahwa harus adanya pentingnya stabilitas dan kemakmuran kawasan bagi kepada Kongres Amerika Serikat.
selanjutnya di pertemuan dengan pengusaha di Amerika Serikat, Presiden Jokowi juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberikan investasi atau memberikan lingkungan yang kondusif bagi investasi yang lebih hijau. Sehingga memang ini yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam beberapa pertemuan yang berbeda dalam satu hari pertama dari KTT ini. Alan. Ya, Virginia, apa fokus Amerika Serikat terutama dengan pemimpin negara ASEAN terkait juga tantangan Indo-Pasifik dan juga Tiongkok? Mungkin juga bisa Anda ulas sedikit, apakah KTT ASEAN Amerika Serikat ini juga ada pengaruhnya atau ada sumbangsihnya terhadap konflik Ukraina dan juga Rusia? Ya, dari sejumlah analis yang kami wawancarai ya, itu memang menyatakan bahwa ini momentum Presiden Biden mengadakan KTT ASEAN ini di tengah semakin tegangnya perang Ukraina dengan Rusia. Itu menunjukkan komitmen Amerika Serikat bahwa kita nggak lupa loh sama Indo-Pasifik, kita nggak lupa dengan ASEAN, bahwa kita juga berfokus pada kalian dan berfokus pada regional, terutama terkait dengan ketahanan dan pertahanannya. Tapi memang Amerika Serikat ini seperti yang tadi disampaikan tidak punya dari perjanjian dagang bebas dengan ASEAN, sehingga ini agak kurang menarik mungkin ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa meeting yang dilakukan oleh pemimpin negara-negara ASEAN hari ini, itu berkaitan dengan bagaimana menciptakan iklim investasi yang menarik bagi ASEAN supaya investor Amerika Serikat itu bisa datang ke kawasan dan berkembang dan melakukan bisnis dan melakukan investasinya di kawasan-kawasan tersebut. Nah, ini memang yang jadi salah satu strategi yang mungkin disebut beberapa analis itu lacking, karena di Amerika Serikat mereka tidak melihat pertahanan, mereka tidak melihat perdagangan sebagai suatu strategi untuk memasuki regional tertentu, tetapi melihat pertahanan sebagai strategi untuk masuk ke kawasan tertentu. Jadi ini memang ada perubahan strategi yang dicoba dibentuk dari pemerintahan sebelumnya, dari pemerintahan Presiden Donald Trump ke Presiden Biden saat ini. Alan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis VOA Virginia Gunawan langsung dari Washington DC. Salam sehat selalu, selamat bekerja kembali.